Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang korelasi dengan pendekatan statistika parametrik menggunakan korelasi Pearson dan parsial. Selanjutnya, bagaimana jika kita menggunakan pendekatan statistika non-parametrik menggunakan korelasi Spearman? Apa saja yang dipelajari dalam korelasi? Korelasi dipakai untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang sifatnya kuantitatif. Contoh, ada hubungan tinggi badan dengan berat badan. Apakah semakin tinggi seseorang diiringi juga dengan semakin berat pada badannya? Atau sebaliknya, semakin tinggi seseorang justru membuat berat badannya semakin turun? Contoh kedua, hubungan antara biaya promosi dengan penjualan barang. Dan yang ketiga, hubungan antara prestasi belajar dalam mata kuliah statistik dengan prestasi belajar mata kuliah matematika. Ada banyak jenis dari korelasi, diantaranya berdasarkan pengujian statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Korelasi dalam pengujian statistika parametrik ada Pearson product moment, sementara untuk pengujian dengan menggunakan korelasi non-parametrik diantaranya ada Spearman, ada Kendall-Tau, dan lain sebagainya. Tentang kapan kita menggunakan statistika parametrik dan non-parametrik akan kita bahas dalam video selanjutnya. Video ini akan berfokus pada korelasi dengan pendekatan statistika non-parametrik menggunakan korelasi Spearman yang mempunyai ciri-ciri data antar variabelnya yang saling bebas. Berdasarkan sifatnya, ada 3 sifat dari korelasi, diantaranya korelasi positif atau korelasi yang searah, korelasi negatif atau sering juga disebut sebagai korelasi yang terbalik, dan yang terakhir tidak berkorelasi. Kalau kita ambil contoh di atas tadi, apabila semakin tinggi seseorang diiringi juga dengan semakin berat pada badannya, maka ini termasuk korelasi yang positif atau searah. Sebaliknya, jika semakin tinggi seseorang justru membuat berat badannya seseorang itu turun, maka hubungan tinggi badan dan berat badan berkorelasi negatif atau terbalik. Dan jika semakin tinggi seseorang tidak diiringi dengan perubahan pada berat badannya, maka hubungan tinggi badan dan berat badan itu tidak saling berkorelasi. Dalam korelasi ada istilah koefisien korelasi yang menunjukkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Berdasarkan sifat dari korelasi di atas, kita bisa melihat korelasi itu searah atau positif, terbalik atau negatif, atau tidak saling berkorelasi dengan diagram pencar atau scatter plot. Di sini, semakin tinggi dari variabel X maka juga diiringi dengan tingginya variabel X, sehingga ini korelasinya adalah korelasi yang positif. Sementara itu, semakin tinggi dari nilai X tetapi di korelasi negatif justru akan membuat nilai Y itu akan semakin turun. Ini untuk sifat dari korelasi yang negatif. Sementara itu, jika dua variabel, misalkan variabel X dan Y itu tidak menunjukkan hubungan yang linear seperti pada gambar ini, maka dua variabel itu tidak saling berkorelasi. Lalu mengapa korelasi masih dibutuhkan? Karena ketika kita melihat hubungan antara variabel kuantitatif dengan menggunakan scatter plot, maka mungkin saja kesimpulan yang kita ambil itu subjektif. Selain itu, jika kita melakukan perbandingan terkait dengan keeratan hubungan antar variabel kuantitatif, hal itu akan sulit untuk dibandingkan karena tidak ada ukuran yang pasti. Berikut ini ada kategori tingkat hubungan yang dibuat untuk mempermudah pengambilan kesimpulan. Contohnya, jika nilai koefisien dari korelasi antara tinggi badan dan berat badan yaitu antara 0 sampai 0,2, maka termasuk hubungan yang masuk kategori searah tetapi sangat lemah. Atau jika nilai koefisien antara 0,81 sampai 0,99, maka kategorinya yaitu hubungan yang searah dan sangat kuat. Jika suatu koefisien korelasi itu bernilai negatif, maka hubungan antara variabel itu adalah terbalik. Kemudian, kita dapat juga melakukan pengujian hipotesis koefisien korelasi
Untuk memastikan apakah secara statistik memang antar variabel itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak, kita mulai dulu bagaimana cara merumuskan hipotesis dalam hipotesis korelasi yang terbagi menjadi 3, yaitu hipotesis satu arah, yaitu arah kanan dan kiri, kemudian hipotesis dua arah. Kita mulai dari hipotesis satu arah, yaitu arah kanan. Dengan H0-nya tidak ada korelasi negatif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel kedua. H1-nya terdapat korelasi positif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel kedua. Sementara itu untuk hipotesis satu arah, yaitu arah kiri, dengan H0-nya tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel kedua. H1-nya ada korelasi negatif yang signifikan antara variabel satu dengan variabel kedua. Dan yang terakhir hipotesis dua arah yang sering dipakai dalam pengujian hipotesis korelasi, dengan H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel satu dengan variabel kedua. H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara variabel satu dan variabel kedua. Sebagaimana penjelasan di atas tadi, tingkat hubungan pada nilai koefisien korelasi antara dua variabel dalam analisis korelasi Spearman sama halnya dengan koefisien korelasi di korelasi Pearson. Hanya saja korelasi Spearman melakukan pemeringkatan atau ranking terlebih dahulu sebelum menghitung koefisien korelasinya dengan rumus sebagai berikut. R di sini mewakili suatu koefisien korelasi antara dua variabel, dengan D ini merupakan selisih peringkat pada sebuah subjek antara variabel satu dengan variabel kedua. Dan N merupakan jumlah sampel yang akan diuji korelasinya. Ada dua cara untuk pengujian hipotesis korelasi Spearman. Cara pertama yaitu membandingkan nilai dalam tabel Spearman berikut dengan taraf signifikansinya dengan nilai koefisien korelasi Spearman. Kemudian cara kedua yaitu dengan menggunakan uji T dan uji Z yang telah kita bahas dalam video sebelumnya. Dalam video ini, kita akan melakukan pengujian hipotesis korelasi Spearman dengan cara membandingkan antara nilai dalam tabel Spearman dengan nilai koefisien korelasinya. Contoh kasus, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui korelasi antara nilai tes masuk dengan nilai ujian akhir semester dari mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Dari pengumpulan sampel diperoleh data sebagai berikut. Kemudian pertanyaannya, ujilah menggunakan korelasi Spearman, apakah terdapat korelasi antara nilai tes masuk dengan nilai ujian akhir semester dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Pertama, kita susun tabel terlebih dahulu, di mana tabel ini akan membantu kita dalam menghitung koefisien korelasi Spearman dengan sistem pemeringkatan. Kita mulai dari kolom paling kiri yang merupakan data tes masuk dari mahasiswa, dan bagian kanannya merupakan nilai UAS mahasiswanya. Selanjutnya kita ranking dari tabel tes masuk dalam tabel rank tes masuk. Baik itu kita awali dari data paling besar atau kecil, itu nanti sama hasilnya. Misalkan kita mulai dari data paling besar yaitu 94. 94 ini merupakan peringkat 1 dari data tes masuk, sehingga dalam tabel rank tes masuk kita beri label 1. Kemudian selanjutnya ada 84 yang merupakan peringkat kedua, dan peringkat ketiganya juga ada 84. Karena terdapat dua nilai yang sama, ada di dua data yang sama, sehingga untuk rank tes masuknya kita jumlahkan keduanya, peringkat kedua dan peringkat ketiga, kemudian dibagi dengan 2, sehingga nanti dalam tabel rank tes masuk baik itu peringkat kedua dan ketiga kita beri ranking yaitu 2,5. Selanjutnya peringkat keempat dengan data nilai yang lebih kecil dari peringkat ke 2,5 yang sebesar 84, yaitu dengan nilai 74. Kemudian selanjutnya peringkat ke 5 dan 6 diduduki oleh data 69, karena keduanya ini memiliki data tes masuk yang sama, sehingga dalam rank tes masuknya kita tuliskan yaitu
5 plus 6 yang dibagi dengan 2, sehingga rank tes masuknya atau peringkatnya kita tuliskan dengan peringkat ke 5,5. Dan selanjutnya untuk peringkat ke 7, 8, dan 9 karena nilainya sama juga, yaitu sebesar 54, sehingga dalam rank tes masuknya kita tuliskan dengan 7 dijumlahkan dengan 8 dan dijumlahkan dengan 9 yang dibagi dengan 3. 3 ini karena ada 3 nilai tes masuk yang sama, sehingga kita tuliskan rank tes masuknya yaitu 8 sejumlah 3. Kemudian selanjutnya peringkat ke 10 yaitu untuk nilai tes masuknya sebesar 44. Selanjutnya tabel rank UAS yang merupakan data peringkat nilai UAS mahasiswa. Sampelnya dalam tabel rank tes masuk yang diperingkatkan dari data tes masuk paling besar sampai paling kecil. Karena dalam tabel nilai UAS mahasiswa ini tidak ada data yang kembar, maka bisa kita peringkatkan dalam tabel rank UAS seperti biasa dari peringkat 1 sampai 10. Kemudian D ini merupakan selisih peringkat antara rank tes masuk dengan rank UAS dari setiap unitnya. Misalkan dari sini peringkat ke-8 dalam rank tes masuk dikurangi dengan rank UAS sebesar 7, sehingga D-nya adalah 1. Kemudian rank tes masuknya dalam unit kedua ini merupakan dengan peringkat ke-8. Kemudian dalam rank UAS-nya yaitu sebesar peringkat ke-8, sehingga D-nya adalah 0 dan seterusnya. Kemudian D kuadrat ini merupakan kuadrat dari nilai selisih antara rank tes masuk dan rank UAS-nya, sehingga jika kita teruskan dan kita jumlahkan, sehingga D kuadratnya sebesar 158. Nilai dari sigma D kuadrat ini nanti akan kita pakai dalam menghitung nilai koefisien korelasi Spearman sebagai berikut. Dengan R sama dengan 1 min 6 yang dikalikan dengan sigma D kuadrat tadi, yang dibagi dengan N yang dikali dengan N kuadrat min 1. Nilai sigma D kuadrat berdasarkan tabel di atas tadi yaitu sebesar 158 dengan N yang merupakan jumlah sampelnya sebesar 10. Kita peroleh koefisien korelasi Spearman-nya sebesar 0,04. Berdasarkan dengan apa yang ditanyakan dalam kasus di atas, maka hipotesis yang sesuai dalam kasus ini yaitu dengan H0-nya tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk mahasiswa dengan nilai UAS-nya. H1-nya terdapat korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk mahasiswa dengan nilai UAS-nya. Kita akan mengujinya dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Dalam kasus ini, kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan tabel R Spearman dengan informasi yaitu N atau jumlah sampel yang digunakan sebesar 10, kemudian taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5%. Maka kedua informasi ini jika kita cari nilai R tabel Spearman-nya, kita peroleh yaitu sebesar 0,564. Dari sini kita peroleh informasi nilai koefisien korelasi Spearman dan nilai R tabelnya yaitu nilai R tabel Spearman. Dan selanjutnya akan kita bandingkan untuk mengambil keputusannya, yaitu jika R tabel lebih besar dari nilai koefisien korelasi Spearman, maka terima H0 dan tolak H1. Sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi Spearman lebih besar dari R tabelnya, yaitu R tabel Spearman-nya, maka tolak H0 dan terima H1. Sehingga keputusan yang tepat dari kasus ini yaitu terima H0 dan tolak H1. Hal ini disebabkan karena nilai koefisien korelasi Spearman sebesar 0,04242 itu kurang dari nilai R tabelnya sebesar 0,564. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus ini yaitu dengan koefisien korelasi Spearman XY, X sebagai nilai tes masuknya dan Y sebagai nilai UAS-nya, dengan korelasi sebesar 0,04242, ternyata tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai tes masuk mahasiswa dengan nilai UAS-nya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.